Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu di malam ini dan masih bisa merasakan bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada malam ini. Buat yang belum kenal, mungkin yang penonton online, aku Aulia Nur Zafirah. Berdirinya aku di sini nggak lain mau kultum atau memberi sebuah nasihat yang berjudul kebersamaan. Nah, ada yang tahu nggak di sini kenapa aku membawa judulnya kebersamaan? Karena kita bersama. Soalnya aku juga nggak tahu kenapa aku ngambil judul ini, pengen aja gitu, pengen beda juga kan. Nah, kebersamaan diambil dari kata bersama, yang mana bersama itu bareng-bareng gitu, nggak sendiri. Nah, kalau menurut kalian arti kebersamaan itu apa sih? Kita Kebersamaan itu artinya kayak bareng-bareng gitu, bersama-sama gitu. Nah, tremor ya guys. Nah, kalau secara definisi kebersamaan itu diartikan dengan ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan atau persaudaraan. Nah, kenapa sih teman-teman kita tuh harus ada kebersamaan, harus bareng-bareng gitu? Ada tahu nggak kenapa? Betul. Manusia hidup sosial. Karena kita, ya iya benar, karena kita sebagai manusia itu kita makhluk sosial, yang mana makhluk sosial itu pasti membutuhkan makhluk yang lainnya. Dia nggak bisa sendiri, dia harus bareng-bareng gitu. Kita itu bukan al-khaliq, yaitu Allah. Allah tuh kan nggak butuh bantuan siapapun, termasuk bantuan makhluknya. Allah tuh nggak butuh. Nah, sedangkan kita ciptaan Allah gitu butuh gitu. Kita tuh diciptakan dengan adanya kekurangan dan kelebihan, yang mana nggak semua orang memiliki kekurangan ataupun kelebihan seperti yang kita miliki. Maka dari itu muncullah adanya saling melengkapi satu sama lain. Nah, gitu. Nah, dan juga kebersamaan ini tuh kayak mengajarkan kita banyak hal gitu, apa yang kita belum tahu jadi tahu gitu. Maksudnya kalau kita sendiri, misalnya kita nggak tahu sesuatu, kalau kita sendiri doang gitu, kita bakal tahu nggak sesuatu yang baru? Kira-kira enggak kan? Misalnya ada info baru gitu, kita belum tahu nih. Nah, karena kita bareng-bareng, apa-apa bareng-bareng dikasih tahu sama teman kita, otomatis kita bakal tahu gitu. Dan juga kebersamaan itu meliputi dua macam. Ada kebersamaan dalam hal keburukan dan juga kebersamaan dalam hal kebaikan. Nah, contoh kebersamaan dalam hal keburukan itu kayak contoh umumnya kalau kita lagi ujian nih misalnya. Nah, pas lagi ujian itu jangan dulu memakai kata kebersamaan gitu. Boleh gitu, tapi jangan kayak teman-teman hari ini kan kita ujian gitu, biar kita nggak saling berantem, kita contek-contekan aja yuk gitu, biar nanti nilai kita sama semua gitu, biar kita masih bareng-bareng gitu. Nah, itu tuh nggak boleh ya teman-teman, jangan dilakukan. Nah, tapi sedangkan kebersamaan dalam hal kebaikan itu tuh harus dilakukan. Contoh kecilnya, contoh umumnya deh. Nah, kita di sini selain kita itu santri, kan bareng-bareng gitu. Selain status kita yang santri, kita itu kan disebutnya para pendakwah gitu kan. Nah, berdakwah itu nggak boleh sendiri, bukan nggak boleh, maksudnya kalau sendiri itu kayak kurang gitu, kayak nggak efektif kayak gitulah kalau bahasanya. Jadi kalau kita berdakwah juga itu harus bareng-bareng gitu. Nah, ini kebersamaan dalam hal kebaikan, ini harus dilakukan gitu, sama-sama mengingatkan orang lain dalam kebaikan gitu. Nah, misalnya juga bareng-bareng nih dalam hal apa? Belajar gitu. Nah, kalau belajar misalnya kita tuh kayak belajar sendiri, kayak mana paham gitu ya, pasti kita ada yang namanya
nanya gitu. Walaupun kita satu kelasnya cuma kita sendiri gitu, nggak apa-apa gitu. Kan kita masih ada kakak kelas, masih ada guru yang di sini, ustazahnya masih ada di sini sama teman-teman yang lain. Nah, mana tahu teman-teman yang lain ngerti gitu. Jadi kita bisa nanya nih. Misalnya belajar malam semuanya di santri di sini ngumpul di aula. Belajarnya bareng-bareng. Nah, misalnya kita nggak ngerti, kita bisa nanya ke lain gitu ya kan. Tapi jangan juga kita tuh kayak datangnya pas butuh doang. Itu tuh namanya nggak tahu diri. Jadi nggak boleh begitu. Ya, Bu. Jadi saling menolong gitu. Misalnya nggak ngerti ya udah dijelasin. Nanti kalau dia nggak ngerti kita jelasin. Itu saling bareng-bareng gitu. Nah, ketika kita ingin bersama gitu, berarti kita harus berbaur gitu kan. Berbaur dengan yang lain. Nah, ketika kita berbaur ini ada dua hal nih teman-teman yang kita dapatkan atau yang kita hadapin. Yang pertama, orang bakal seneng aja nerima kita gitu. Seneng dia kalau kita ikutan gabung. Misalnya, guys aku ikutan ya belajar sini. Oh iya duduk, kita kata teman-temannya. Nah, itu tuh berarti temennya kayak nerima gitu, diajak ngobrol, ketawa-ketawa. Misalnya, nih aku ada makanan nih, mau gak gitu-gitu. Nah, itu tuh orang tuh seneng nerima kita, orang tuh nerima kita gitu. Nah, ada pun juga yang kedua, orang tuh enggak nerima kita, dalam kurung tuh kayak risih gitu sama kita. Nah, kenapa orang bisa risih gitu sama kita? Berarti ada sesuatu, masalahnya ada di diri kita doang gitu. Kenapa orang bisa risih sama kita, orang ke yang lain kok enggak gitu? Kenapa sama aku begitu gitu? Aku gabung kayak nggak dianggap gitu, orang diem gitu. Nah, berarti masalahnya ada di diri kita sendiri gitu. Soalnya apa yang kita lakukan itu, apa yang kita lakukan itu yang kita dapatkan gitu. Gimana sikap kita ke orang lain, gitu juga sikap orang lain ke kita. Misalnya kita sikapnya ke orang lain, kita apa, suka nolongin walaupun orang tuh nggak minta tolong gitu, kayak orang tuh diem aja padahal dia tuh butuh pertolongan, kita peka gitu, kita tolongin. Nah, gitu juga orang ke kita, nanti ketika kita butuh tanpa kita ngomong, orang udah langsung nolongin kita gitu. Beda halnya kalau kita nggak peduli gitu sama orang-orang, kayak kita tuh pengen udah sendiri juga bisa, dia bilang gitu kan begitu. Nah, itu tuh nggak boleh, kayak sombong itu namanya. Misalnya kita di sini, kita sebagai santri, kita tinggal bareng-bareng, kita hidup bareng-bareng di sini kan, sama-sama jauh dari orang tua, gimana sih gitu. Jadi kayak misalnya ada yang dikirimin makanan gitu-gitu, pasti bagi-bagi gitu, karena di dalam diri kita semua udah diajarin sama orang tua kita gitu. Kalau misalnya punya apa-apa harus bagi-bagi. Siapa yang di sini nggak diajarin begitu? Nggak ada kan? Semuanya bakal pasti diajarin begitu. Maka dari itu kita sama-sama ya udah, dalam hal apapun kita harus sama-sama belajar. Belajar bareng, kita makan bareng, bareng-bareng. Pokoknya harus bareng-bareng. Karena kalau bareng-bareng itu bawaannya pasti bahagia, pasti indah semuanya kalau dilakukan bareng-bareng gitu. Contohnya kayak makan. Nah, makan biasanya kita di sini satu piring berdua, bertiga, ada yang bertujuh gitu kan. Nah, kalau gitu tuh enak gitu, lebih enak makanya dibandingkan kalau kita makan sendiri. Misalnya nih, kalau lauknya lagi biasa aja nih. Misalnya lauknya kayak tempe goreng sambelin. Nah, tempe goreng disambelin gitu. Kalau kita makan sendiri ya udah, ya alhamdulillah lah dapat makan tempe. Pas makan sendiri nih, ini kalau makan sendiri makan rasa tempe, gitu. Kalau sendiri pasti begitu. Beda kalau kita makan bareng-bareng, terus rasa rendang. Nah, kalau kita makan bareng-bareng nih, ambil nasi datang gitu kan. Kalau kita lapar ya biasanya kalau siang-siang itu lapar gitu. Nah, ketika lauknya tempe goreng itu pas kita makan, kalau emang bareng-bareng itu bukan rasa tempe goreng, rasa rendang gitu misalnya gitu. Kalau rendang kejauhan kalau rendang misalnya rasa dendeng gitu kan, sama-sama disambelin gitu. Jadi tempe goreng itu rasanya kalau makan bareng-bareng rasa dendeng gitu, pokoknya gitu. Maka dari itu kita tuh harus bareng-bareng gitu, harus saling berbaur. Nah, saking indahnya kebersamaan itu sampai dibikin lagu. Aku tahu. Nih, apa kita nggak pakai lagu ya? Nah, pura-pura nggak tahu. Gimana sih Kak lagunya, Kak? Gimana? Aku bukan Salma Salsabil, jadi kalau nyanyi jelek gitu, suaranya pas-pasan gitu. Nah, ada yang tahu nggak lagunya gimana sih? Bohong, tahu pasti. Yaudah, lagunya Nadif kayak gimana sih lagunya? Nyanyiin aja nggak apa-apa. Katanya kamu yang menyanyi. Bareng-bareng. 2, 3. Oh, karena bersamamu
semua terasa indah. Gitu loh lagunya, kayak karena bersamamu semua terasa indah. Kalau sama kamu bawaannya indah, semua bawaannya bahagia gitu. Kalau sama kamu mah gitu, kayak gitu kan. Nah, jadi kayak bareng-bareng itu tuh kayak gimana, bahagia banget lah kalau udah bareng-bareng. Nah, karena tapi bareng-bareng itu maksudnya karena kebersamaan itu nggak selamanya gitu. Nggak selamanya kita bisa bareng-bareng. Ada saatnya orang itu pergi dari kita. Karena selama kita hidup itu kita akan melewati, kita akan merasakan yang namanya pertemuan dan perpisahan. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan gitu. Jadi nggak selamanya kita harus bahagia gitu. Nah, kalau kata orang Inggris gitu ya, kalau bahasa Inggrisnya gitu, people come and go gitu. Tapi kalau bahasa Indonesianya ada juga. Kalau bahasa Indonesianya tuh kayak setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya gitu. Kalau bahasa Arabnya ada juga. Bahasa Arabnya ini aku ambil dari potongan kata dari itu nasihat Syekh Al-Ghazali. Syekh Al-Ghazali itu menasehati muridnya di kitab Ayyuhal Walad itu nih, guru Ayyuhal Walad. Nah, di situ tuh Syekh ini ngomong ke muridnya. Itu aku ambil potongannya doang ya, kayak ahbib masyita fa innaka tufarikuhu, yang artinya cintailah sesuka kamu maka sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya gitu. Jadi nggak selamanya kita bareng-bareng. Karena dari itu karena nggak selamanya kita bareng-bareng, nanti nggak selamanya kita bareng-bareng. Nah, maka dari itu karena ada gitu waktu kita masih bisa bareng-bareng, muncullah kata-kata hargai selagi ada gitu. Karena penyesalan itu pasti datangnya di kalau di awal apa Bil namanya? Daftaran katanya kalau di awal. Nah, hargai selagi ada. Kita punya teman-teman, ya udah hargain selagi mereka masih teman kita, masih bareng-bareng sama kita gitu. Ya udah hargain. Nanti kalau udah nggak ada, nyesel gitu. Nah, karena nggak selamanya kita bareng, nggak tahu, kita juga nggak tahu umur gitu kan ya, nggak tahu umur. Ada yang bisa itu menjamin dirinya 10 menit lagi masih hidup gitu? Ada nggak di sini? Kalau ada maju sini. Enggak kan? Kita nggak tahu umur. Jadi kayak tiba-tiba kita ketawa-ketawa nih malam ini, 10 menit kemudian tiba-tiba ada yang nggak ada, tapi nauzubillah ya gitu. Jadi kayak penting banget loh kebersamaan gitu. Nah, kayaknya aku udah capek ngomong juga gitu kan ya. Udah habis juga ini kata-kata. Mungkin itu doang, sekian dari aku. Kesalahan ataupun kekurangan itu datangnya dari aku. Kelebihan ataupun kebenaran itu pasti datangnya dari Allah. Sekian dari aku. Ana pinjam nama kamu ya? Ya, enggak apa-apa. Siaya di Pondok Aren. Cukup sekian dari saya, Aulia yang keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.